pejuang UTBK, bertemu lagi dengan Kak Yuli sebagai tutor literasi dalam bahasa Indonesia ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan di video ini, kalian jangan lupa tonton video yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kepaduan paragraf nih teman-teman. Atau istilah lainnya adalah koherensi gitu ya. Oke, nah kepaduan paragraf itu artinya hubungan logis antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain di dalam suatu paragraf teman-teman. Sederhananya, semua bahasan di setiap kalimatnya itu harus nyambung teman-teman ya. Atau mendukung ide pokoknya gitu. Nah jadi jika di dalam paragraf itu ada kalimat yang tidak mendukung ide pokok, itu disebut dengan kalimat sumbang gitu ya teman-teman. Oke, nah sebuah paragraf dikatakan padu jika memenuhi syarat-syarat ini teman-teman. Ada 3 ya syaratnya. Oke, syarat yang pertama adalah memiliki satu ide pokok. Lalu yang kedua, tidak mengandung kalimat sumbang. Dan yang ketiga, dapat ditandai dengan adanya kohesi. Wah, apalagi tuh Kak kohesi? Oke, nanti kita bahas kok teman-teman. Oke teman-teman, dari ketiga syarat ini, syarat yang pertama udah Kak Yuli bahas di video sebelumnya ya, tentang ide pokok. Nah, jadi kalian boleh tonton dulu ya kalau yang belum nonton gitu. Terus kalau misalkan kalian ada yang lupa-lupa gimana sih konsepnya ide pokok itu, boleh kalian tonton lagi juga gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung bahas ke syarat yang kedua aja, yaitu tidak mengandung kalimat sumbang. Oke, nah tadi udah kakak singgung juga gitu ya, bahwa kalimat sumbang itu artinya kalimat yang tidak mendukung ide pokoknya teman-teman. Jadi inti bahasannya tuh beda sendiri gitu ya. Misalnya ide pokoknya itu berbicara tentang A. Tapi kalimat ini tuh berbicara tentang B. Nah, itu disebut dengan kalimat sumbang ya, yang kalimat B-nya itu. Jadi, tidak logis dan tidak saling berkaitan gitu ya, alias tidak padu gitu teman-teman. Dengan demikian, syarat dari kepaduan paragraf itu haruslah logis dan saling berkaitan. Jadi kata kuncinya, perhatikan ide pokoknya gitu ya. Oke, lalu syarat yang ketiga adalah kohesi teman-teman. Nah buat kalian yang bertanya-tanya nih tadi ya, apa sih kohesi itu? Nih, definisi dari kohesi adalah keterkaitan antar unsur di dalam sebuah paragraf yang ditandai oleh konjungsi, substitusi, repetisi, dan sinonim gitu ya. Jadi ada penandanya ya, ada 4 hal tadi gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Mulai dari konjungsi antar kalimat dulu. Nah, kalian boleh banget nih sambil catat poin-poin penting dari video ini ya. Oke, yang pertama ada konjungsi antar kalimat. Masih inget dong konjungsi itu ada antar kalimat dan ada apa lagi? Ada intra kalimat teman-teman ya. Kalau yang ada di paragraf ini itu adalah konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain gitu ya. Contohnya adalah konjungsi oleh karena itu, lalu ada jadi, meskipun demikian, bahkan, maka dari itu, akibatnya gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya teman-teman macam dari konjungsi ini, kalian boleh nanti cari tahu sendiri gitu ya, sambil memupuk rasa penasaran kalian gitu tentang konjungsi. Oke, itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua adalah substitusi. Kayak kalian tidak asing ya mendengar istilah ini. Oke, substitusi itu artinya penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar gitu ya, untuk memperoleh unsur pembeda. Wah, kayak gimana tuh? Jadi substitusi ini digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak diperlukan sehingga dapat membuat kalimatnya itu lebih bervariasi gitu teman-teman ya. Nah, substitusi ini ditandai dengan adanya penggunaan kata ganti atau kata tunjuk.
Oke, contoh kata ganti ada di sini ya teman-teman. Kalian bisa sambil baca. Ada aku, kamu, dia, beliaunya, mereka gitu ya. Oke, tentunya kalian masih ingat ya teman-teman bahwa kata ganti itu ada 3. Kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nanti boleh dibuka lagi catatannya ya. Oke, lalu kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada ini, itu, tersebut, ya, dan lain-lain ya. Itu adalah kata tunjuk dan kata ganti yang ada di penanda kohesi gitu teman-teman. Oke, lalu yang ketiga ada repetisi. Repetisi itu artinya pengulangan kata yang sama di dalam kalimat yang berbeda teman-teman. Hal ini disebut juga dengan kata kunci ya di dalam paragraf atau kata-kata yang sering muncul gitu. Nah itu disebut dengan repetisi. Penggunaan kata kunci atau repetisi ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut masih membahas hal yang sama. Jadi kalau kalian mau menentukan ide pokoknya apa gitu ya, kalian bisa menjadikan repetisi ini sebagai salah satu cara gitu ya untuk menemukan jawabannya. Oke, lalu yang keempat alias yang terakhir adalah sinonim. Sinonim itu kata yang memiliki makna yang sama atau mirip sehingga bisa menggantikan satu sama lain gitu teman-teman ya. Tujuan penggunaan sinonim itu adalah untuk memberikan variasi penggunaan kata, jadi nggak monoton itu aja ya teman-teman. Nah jadi variasi penggunaan kata ini sangat penting dalam berbahasa. Nanti kita coba lihat dari contoh-contoh soalnya dan dari submateri-materi yang lain. Oke? Nah contoh sinonim nih teman-teman, ada kata berbagai. Nah kata berbagai itu bersinonim dengan beberapa. Lalu ada kata seluruh, ini bersinonim dengan tanpa kecuali. Jadi kalau kalian misalkan menemukan kata-kata ini di dalam kalimat gitu ya, nah kita bisa menghapus salah satunya gitu. Jadi kita bisa pilih satu aja teman-teman ya, agar kalimatnya itu menjadi efektif. Ingat ya, prinsip kalimat efektif adalah kehematan gitu. Oke teman-teman, itu ya tentang materinya. Nah sekarang biar kalian lebih paham, kita coba lihat contoh soalnya. Oke, nah kita mulai dari soal nomor 1 dan seperti biasa, langkah pertamanya adalah kita perlu membaca dulu soalnya dan temukan kata kuncinya. Oke, nah untuk soal nomor 1 teman-teman, kalimat yang tidak padu pada teks di atas terdapat pada kalimat nomor. Oke, yang ditanyakannya adalah kalimat yang tidak padu. Artinya kalimat yang tidak mendukung ide pokok. Gitu ya. Oke, nah boleh kalian cek dulu paragrafnya di sini ya. Sip, kita lanjut ke pembahasan jawabannya nih teman-teman. Oke, nah kalau kita lihat teman-teman, dari opsi-opsi jawaban yang ada itu mereka semuanya itu mendukung ide pokok. Kecuali jawaban yang E nih teman-teman, jawaban nomor 6. Kenapa tuh? Karena pada jawaban nomor 6 maksudnya kalimat nomor 6 ya. Karena pada kalimat nomor 6 yang dibicarakannya itu adalah masyarakat gitu ya. Nah ini itu tidak berkaitan dengan ide pokok ataupun informasi lainnya di dalam paragraf. Jadi kalimat yang tidak padunya ada pada kalimat 6. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 2 ya. Kalian boleh dong kerjain dulu sendiri, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan tulis jawabannya di catatan, boleh mau di komen di video ini juga boleh ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Pertanyaan pada soal nomor 2. Agar paragraf di atas menjadi paragraf yang padu, kita perlu menghilangkan kalimat nomor. Oke, nah teman-teman pada intinya kalau berbicara tentang kalimat yang padu dan tidak padu, kita perlu membaca teksnya secara utuh gitu ya, atau dengan cara skimming. Nggak boleh dengan cara memindai atau scanning teman-teman, karena ini akan menguji pemahaman kita terhadap bacaannya gitu ya. Jadi pastikan kalian membaca teksnya secara utuh dulu gitu. Oke, nah teman-teman, kalau kita baca nih teks yang ada pada soal nomor 2 ini, yang dibicarakannya itu adalah Andi. Terus Andi kenapa sih? Coba kita lihat
teksnya ya teman-teman. Kita lihat dari kalimat 1 dulu nih. Oke, nah di kalimat 1 ini adalah ide pokoknya ya teman-teman. Kenapa? Karena dia itu adalah informasi yang bersifat umum. Sedangkan kalimat 2 dan seterusnya itu adalah kalimat yang menjelaskan ide pokoknya gitu ya. Sama-sama menjelaskan Andi yang cerdas gitu ya. Cerdasnya nanti dispesifikasikan lagi dalam hal apa gitu. Oke, itu kata kuncinya ya di kalimat 1. Terus di kalimat 2 nih ada nggak sih kata kuncinya? Ada teman-teman, kata kuncinya ada di akhir kalimatnya, yaitu peringkat pertama di kelasnya. Oke, kalau dari dua kata kunci di 2 kalimat ini kita bisa tahu bahwa Andi itu memiliki prestasi di bidang akademik, ya kan? Oke, kita coba cek kalimat 3, ada kata kunci apa nih? Oke, kata kuncinya ada nih di tengah-tengah kalimat yang berbunyi perlombaan cerdas cermat. Wah, berarti dia itu karena dia mewakili perlombaan cerdas cermat, berarti dia memang mumpuni gitu ya di bidang akademiknya teman-teman. Berarti mendukung ya kalimat yang pertama tadi. Oke, lalu yang keempat, kata kuncinya ada di mana nih teman-teman? Iya, ada di lomba cepat tepat ya, atau ada di akhir kalimatnya gitu. Nah, ini dikatakan pada teksnya berkaitan dengan akademik gitu teman-teman ya. Jadi yang kalimat 4 juga masih mendukung kalimat sebelumnya. Lalu yang kalimat 5, karena dianggap sebagai siswa yang cerdas. Wah, ini kata kuncinya cerdas ya teman-teman, masih relevan juga ya, masih mendukung. Lalu, ini ada di kalimat 5 bagian terakhir, dalam hal materi pelajaran sekolah. Ini udah lebih menguatkan lagi ya teman-teman bahwa Andi ini prestasinya di bidang akademik gitu. Lalu kita lihat kalimat 6. Piawai sekali dalam memainkan bidak catur. Waduh, nah kalau ini bukan akademik ya teman-teman, tapi ini adalah kegiatan non-akademik gitu. Nah, jadi yang 6 ini nggak mendukung ya kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, kalau kayak gitu kita bisa duga nih kalau kalimat 6 ini adalah kalimat yang tidak padu. Kita coba cek kalimat 7 dulu deh teman-teman. Oke, nah yang 7 dan 8 ini berkaitan juga dengan akademik ya teman-teman, yaitu dengan kuliah gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah nomor 6 ya, atau jawaban C. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, kita baca dulu soalnya nih. Kalimat yang tidak padu pada paragraf ketiga di atas terdapat pada kalimat nomor. Oke, yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak padu di paragraf 3. Nah, kalau soalnya kayak gini, berarti kita langsung fokus ke paragraf 3 aja teman-teman. Paragraf yang lainnya bisa kita abaikan ya. Oke, kita cek paragraf ketiga. Oke, nah di sini ada satu paragraf yang membicarakan skincare gitu ya, dan kosmetik. Wah, siapa nih yang suka pakai skincare? Anak-anak zaman sekarang tentunya pada pakai ya teman-teman, laki-laki maupun perempuan gitu. Oke teman-teman, nah coba deh kalian baca dulu teksnya, terus kalian tentukan mana yang menjadi ide pokoknya. Oke, Kak Yuli tungguin ya. Oke teman-teman, gimana? Udah nemu mana yang menjadi ide pokok? Oke, kita coba samakan persepsi kita ya, samakan jawaban kita gitu. Bener nggak sih jawaban kalian? Oke, nah teman-teman, ingat ya, ide pokok itu adalah informasi yang bersifat umum gitu ya. Artinya dia itu bisa mewakili keseluruhan informasi pada paragraf tersebut ya. Oke, nah di sini karena kita lihat kalau kita lihat nih teman-teman, konteksnya itu membicarakan skincare dan kosmetik lokal yang nggak kalah saing sama produk impor gitu ya teman-teman. Nah, jadi ide pokok untuk paragraf 3 ini ada di kalimat 8 gitu ya. Emang iya Kak? Coba kita lihat deh teman-teman, kalimat-kalimat berikutnya mendukung kalimat 8 nggak? Nah, kalau kita lihat nih kalimat 9, itu masih berbicara tentang produk skincare lokal teman-teman ya. Itu berarti mendukung kalimat 8. Pun untuk kalimat 10 dan 11 gitu ya, itu juga masih membicarakan produk skincare dan kosmetik lokal gitu ya, teman-teman, yang nggak kalah saing sama produk impor. Nah, terus di sini ada kalimat 7. Kalau kalimat 7 mendukung kalimat 8 nggak teman-teman?
Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, kalimat 7 itu dia membicarakan alasan gitu ya, alasan memilih produk skincare lokal itu karena harganya yang jauh lebih murah daripada produk luar negeri. Nah, padahal di kalimat 8 yang merupakan ide pokoknya, alasannya itu bukan karena harga teman-teman, tapi karena kualitas ya. Jadi kalimat yang nomor 7 ini tidak padu dengan gagasan pokoknya. Jadi jawaban yang tepat adalah kalimat 7. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pertanyaannya, agar pembaca lebih percaya dengan informasi yang ada dalam teks, bagian rumpang nomor 6 perlu diisi dengan... Oke, nah teman-teman, jadi selain kita harus lihat ide pokoknya, kita juga perlu melihat ide penjelasnya gitu ya, yang berada di kalimat sebelum bagian rumpang tersebut ya. Jadi harus nyambung gitu teman-teman ya. Oke, nah kalau kita lihat nih teman-teman ya, yang kalimat 6 itu, oke, kalimat 6 ada di paragraf sebelumnya ya. Oke, nah teman-teman, di paragraf ini teksnya itu membahas responden gitu ya, yang mengaku tertarik pada produk skincare dan kosmetik lokal. Nah, ini ada di kalimat ketiga ya. Jadi ide pokoknya itu ada di kalimat ketiga teman-teman gitu. Tentang apa? Yaitu tentang tadi ya, bahwa orang-orang itu tertarik terhadap produk skincare. Nah, terus kita lihat teman-teman, kan yang ditanyakan itu kalimat 6. Berarti kita lihat kalimat 5-nya membicarakan apa kalimat 5 ini. Oke, kalimat 5 itu membicarakan bahkan beberapa brand kecantikan lokal bisa masuk ke dalam top brand yang paling sering digunakan oleh responden dengan lebih dari 10 produk. Wah, banyak banget ya teman-teman. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah brand kecantikan lokal dan top brand. Oke, kita udah dapat nih yang menjadi kata kuncinya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan nih kalimat 6 itu berarti harus memenuhi informasi yang ada di kalimat 1 tadi dan yang di kalimat 5 gitu caranya ya. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih? Kalau yang A nih teman-teman, yang A itu kata kuncinya adalah cara mendapatkan. Nah, kalau ini nggak berhubungan dengan kalimat nomor 1 ataupun kalimat 5-nya. Oke, jadi nggak padu ya teman-teman. Jadi bisa kita eliminasi aja. Kalau jawaban B, yang menjadi kata kuncinya adalah perbandingan data penjualan. Wah, ini jelas nggak padu ya teman-teman. Tadi kita sudah temukan ide pokoknya itu tentang ketertarikan masyarakat dalam membeli produk skincare dan kosmetik buatan lokal. Jadi yang B juga nggak tepat. Lalu yang C, data riset tentang dampak pemakaian produk. Wah, ini juga ternyata tidak padu teman-teman ya, karena nggak sesuai dengan ide pokoknya. Lalu yang D, manfaat menggunakan produk kecantikan. Nah, kalau ini terlalu umum ya teman-teman, ide pokoknya itu bahas produk kecantikan lokal, bukan produk kecantikan aja. Nah, ini beda maknanya, jadi yang D juga kurang tepat. Kalau yang E gimana nih? Yang E, contoh produk kecantikan lokal yang masuk ke dalam kategori top brand. Wah, ini padu ya teman-teman, karena kan tadi di kalimat 1 yang merupakan ide pokoknya itu dijelaskan tentang produk kecantikan lokal. Oke, terus di kalimat 5 yang merupakan kalimat penjelasnya itu membahas tentang brand kecantikan lokal yang masuk ke dalam top brand. Nah, jadi di kalimat 6 ini kita bisa merincikan ya produknya tuh apa aja. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah E. Sip, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5, pertanyaannya, gagasan utama paragraf selanjutnya yang tepat agar isi teks di atas tetap padu. Nah teman-teman, ini adalah soal yang menanyakan evaluasi ya dan refleksi. Jadi kita diminta untuk memberikan tanggapan atau saran gitu ya terhadap teks ini gitu. Oke, kita coba lihat jawaban A. Strategi yang dapat dilakukan. Oke, kalau yang ini kurang nyambung atau kurang padu ya teman-teman, karena
paragraf yang sebelumnya itu, coba kita lihat paragrafnya dulu teman-teman. Nah, paragrafnya itu berbicara tentang data angka stunting di Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada kata kunci yang berkaitan dengan angka. Di awal ada, di tengah ada. Kalian bisa lihat di teks di samping ya teman-teman. Oke, jadi intinya untuk paragraf yang ditanyakan ini itu berkaitan dengan data angka atau persentase stunting di Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita bisa nih teman-teman ngelanjutin gagasan utama yang udah disebutin di paragraf 2 biar kalimatnya tuh tetap padu teman-teman, informasinya tetap padu gitu ya. Apa? Yaitu tentang, kita langsung lihat ke opsi jawabannya aja ya teman-teman. Nah, kita lihat opsi A sampai E. Nah, itu nggak ada yang berbicara tentang data selain jawaban B teman-teman. Nah, di sini jawaban B itu berbunyi data persebaran stunting di berbagai daerah di Indonesia. Wah, ini padu ya teman-teman dengan paragraf sebelumnya. Jadi di paragraf yang dimaksud itu berbicara tentang data stunting di Indonesia. Terus kalau kita mau bikin paragraf baru, kita bisa tuh teman-teman bikin paragraf dengan gagasan utamanya adalah data persebaran stunting di berbagai daerah di Indonesia. Jadi dispesifikkan gitu teman-teman, di daerah apa, berapa persen gitu kan. Kalau tadi di paragraf sebelumnya itu lebih umum ya. Oke, jadi jawaban yang tepatnya adalah B. Oke, nah teman-teman, dari kelima contoh soal ini itu sama-sama menanyakan kalimat yang padu dan tidak padu. Tapi variasi kalimatnya itu banyak teman-teman ya. Jadi inilah yang membedakan gitu antara tes UTBK dengan tes-tes yang di sekolah biasa gitu teman-teman ya, kalau kita mau ujian gitu kan. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk bisa memahami apa maksud dari pertanyaannya gitu. Oleh sebab itu penting banget buat kalian baca dulu soalnya secara utuh ya. Jangan setengah-setengah, lalu temukan kata kuncinya gitu teman-teman ya. Oke, nah itulah penjelasan tentang kepaduan paragraf beserta contoh soalnya. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Jangan lupa like dan komen di bawah ini teman-teman ya. Sampai jumpa.